Pimpinan yang tidak baik juga bagian dari investasi tidak baik bagi kita sebagai pemilih. Nah, ini mari kita bangun literasi ini pada umat kita untuk menyadari bahwa politik itu adalah hak dan juga tanggung jawab. Kemudian memilih menentukan pilihan mesti dilakukan dengan mekanisme yang baik dan benar. Tidak melanggar ketentuan politik, undang-undang pemilu. Kemudian tentu saja juga tidak mengabaikan norma agama. Saya pernah ditanyakan di forum yang lain dulu, apa iya agama itu bisa bicara politik? Apa iya agama itu bisa cocok untuk bicara tentang politik? Saya katakan, ya, agama tidak sekalipun membiarkan kita untuk politik, apa istilah kemarin itu, politik halal haram, politik halal haram hantam. Agama sama sekali tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadi ada norma-norma politik dalam agama atau norma-norma agama yang bisa kita terapkan dalam dunia politik kita. Oke, ini nah terakhir perkuat toleransi dan moderasi beragama sebagaimana tema ini untuk pemilu yang beradab dengan cara apa? Atau pastikan bahwa moderasi dan toleransi sebagai satu kesatuan. Kita tidak bisa memisahkan sesungguhnya toleransi dan moderasi. Di awal tadi kita bisa melihat bahwa ukuran dari moderasi itu diantaranya adalah toleransi. Dia satu kesatuan, bahwa moderasi sebagai prosesnya, toleransi adalah hasilnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara moderasi dan toleransi. Tempatnya, proses politik sebagai wasilah, jalan, bukan tujuan. Tujuannya apa? Membangun bangsa dan negara serta mensejahterakan umat dan rakyat. Ini tujuan. Jadi tujuan politik itu adalah untuk membangun bangsa dan negara, untuk mensejahterakan umat dan rakyat, bukan politik. Karena itu jangan pernah, ini bagian dari literasi kita, jangan pernah hanya karena proses, hanya karena wasilah kita berkelahi, berdebat di situ. Kita berkelahi hanya karena wasilah saja, bukan tujuan. Oke. Kemudian menerima, menghormati, menghargai, dan akur dengan perbedaan apapun, termasuk aspek politik, menjadi kemestian dalam prinsip moderasi dan toleransi. Nah, ini yang bagian dari perkuat toleransi dan moderasi beragama yang harus kita bangun. Dengan toleransi dan moderasi beragama, maka kita tidak menempatkan agama atau perbedaan agama sebagai alat politik kepentingan. Apalagi politik identitas yang tadi sudah disinggung oleh beberapa sambutan, politik identitas yang mencederai kebersamaan. Walaupun sulit untuk menghindari politik identitas, tetapi kita bisa mengawal jangan sampai politik identitas itu justru nanti akan mencederai kebersamaan kita yang berbeda agama. Dengan toleransi dan moderasi beragama, kita semua mengambil peran untuk jalannya proses pemilu yang jurdil dan demokratis. Tidak sekali-kali menjadikan perbedaan pilihan politik dan hasil akhir politik merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jadikan semua itu sebagai kekuatan penyemangat terhadap penyemangat kita dalam membangun bangsa ini. Tokoh agama, FKUB mesti ambil peran untuk pemilu yang beradab dan bermartabat dengan cara ikut mengawal pemilu yang aman, pemilu yang damai. Pemilu yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak politik bagi semua warga negara. Hak memilih dan dipilih dalam prinsip dalam prinsip bertanggung jawab. Pemilu yang menjamin bagi proses politik yang adil, adanya peluang dan kesempatan yang sama, yang tidak diskriminatif dalam prinsip jujur, adil, dalam prinsip demokratis. Pemilu yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, baik prosesnya maupun hasilnya. Hasilnya misalnya sesuai ketentuan pemilu serta minim praktek kecurangan atau pelanggaran pemilu. Inilah sesungguhnya politik pemilu yang beradab. Ketika kita semua termasuk FKUB mampu mengambil peran untuk berlangsungnya nanti terselenggaranya pemilu kita yang minim praktek kecurangan, minim pelanggaran, maka kita bisa mewujudkan pemilu yang beradab. Yang kedua, kita semua dan FKUB mampu mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi politik yang tinggi sehingga menghasilkan pemerintah yang legitimate. Pemerintah yang legitimate dengan partisipasi politik yang tinggi ini akan melahirkan proses dan hasil pemilu yang
bermartabat. Nah, saya kira ini yang bisa kita lakukan, peran-peran kita, peran-peran FKUB dan kita semua untuk mewujudkan pemilu yang beradab dan pemilu yang bermartabat dengan konsep dan modal toleransi dan moderasi beragama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam harmoni. FKUB siap bersinergi untuk pemilu yang beradab dan bermartabat tahun 2022. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Mari kita berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim tadi, materi tentang moderasi beragama. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Prof. Ini beliau selain juga sebagai Ketua FKUB Kalimantan Barat, beliau juga sebagai dosen YIN Pontianak. Terima kasih. Ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan. Insya Allah nanti di akhir di sesi tanya jawab di diskusi. Selanjutnya pemateri dari Ketua KPU Kota Pontianak, yakni Bapak Denny Nuliadi. Kepada beliau dipersilahkan dengan waktu yang sama, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Prof. Ibrahim, narasumber kita yang tadi kita telah dengarkan paparannya, kemudian rekan kita moderator, Ketua FKUB Pak Agus Syukur, yang mewakili Dandim ya Pak ya, kemudian Pak Yusri, asisten dari pemerintah Kota Pontianak, serta Pak Hashim, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak, Bapak Ibu Camat Kota Pontianak, serta para tokoh agama, kemudian pengurus FKUB dan para undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kalau Pak Profesor minta izin berdiri, saya minta izin berdiri juga. Bukan karena apa, karena memang postur saya ini tidak memungkinkan kalau duduk di kursi terlalu pendek. Tadi kalau Pak Kapolres tadi ngomong stunting, saya ini korban stunting. Berbicara soal pemilu, tadi bicara soal moderasi beragama, kemudian pemilu yang beradab dan bermartabat tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ibrahim. Saya hadir di sini kali ini hanya akan menyampaikan terkait seperti apa sih pemilu di Indonesia dan apa saja tahapan-tahapannya. Banyak orang berpikir bahwa pemilu itu hanya hari H saja, hari pencoblosan saja. Sampai-sampai muncul pertanyaan orang, pemilu itu hanya satu kali dalam 5 tahun, terus KPU itu permanen 5 tahun, apa saja kerja KPU selama 5 tahun? Seperti itu. Pak Toro senyum-senyum, Pak Toro. Pak Toro ini camat Pontianak Kota, mantan kasubag teknis KPU Kota Pontianak. Kalau pemilu Pak Toro paling sibuk dulu. Jadi tahapan pemilu itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 168 itu dikatakan tahapan pemilu itu dimulai paling lama itu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, artinya lebih boleh. Jadi 20 bulan. 20 bulan itu kalau hari pemungutan suara 14 Februari, maka tahapan pemilu itu paling lama itu dimulai itu di tanggal 14 Juni tahun 2022. Hampir 2 tahun sebelum hari pemungutan suara, pemilu sudah mulai. Sampai kapan? Sampai pengambilan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden itu di bulan Oktober 2024. Jadi 20 bulan sebelum hari pemungutan suara ditambah 8 bulan setelah pemungutan suara, total 28 bulan. Itu baru pemilu, bagi pilkada. Panjang. Nah, nanti apa saja tahapannya nanti kita akan lihat bersama-sama selama 28 bulan.
Nah, sebelum lebih jauh kita melihat dulu bahwa pemilu ini itu sering sekali dianalogikan orang bahwa pemilu adalah sebagai pesta demokrasi. Nah, karena ini pesta demokrasi, maka selayaknya lah bahwa masyarakatlah yang kemudian berpartisipasi langsung dalam pemilu. Bahwa ini adalah pesta bersama, bukan pesta sekelompok orang, bukan pesta satu agama tertentu atau satu kelompok masyarakat tertentu. Ini pesta seluruh rakyat Indonesia. Layaknya sebuah pesta, terkadang ada sendok yang hilang, piring yang pecah. Tapi apakah lantas kemudian pesta itu kita kecam menjadi hal yang tidak baik? Kan tidak seperti itu. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan. Bahwa proses yang kemudian agak keliru, muncul koreksi kemudian untuk kemudian diperbaiki. Terdapat pelanggaran, muncul penindakan untuk kemudian ditertibkan. Itu analogi kita bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dikatakan bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi bentuk implementasi langsung, bentuk nyata dari demokrasi. Ya, sarana kedaulatan rakyat. Untuk apa? Untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan pasangan presiden, wakil presiden. Yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi kalau pelaksanaan nggak langsung itu bukan pemilu. Kalau nggak bebas bukan pemilu, nggak jujur bukan pemilu, nggak adil bukan pemilu, nggak rahasia bukan pemilu. Memang sederhana tadi kan, contoh seperti Pak Kapolri, ngapain kita pemilu ini, duitnya banyak, sudah kumpul saja di lapangan, angkat tangan siapa yang milih. Sederhananya proses pemilihan seperti itu. Namun dalam konteks perkembangan zaman, hal tersebut memang sangat sulit untuk diterapkan kembali. Perlu ada jaminan kerahasiaan. Nah, untuk itulah kemudian syarat salah satu asas dari pemilu itu adalah rahasia. Tidak boleh seseorang itu diketahui hak pilihannya itu apa. Bahkan orang tersebut pun tidak diperkenankan untuk memfoto pilihannya kemudian menyebarkan pilihannya. Jadi rahasia itu berlaku bolak-balik. Kita ke orang lain maupun orang lain ke kita. Kemudian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini standar sebagai dasar negara. Nah, ini kalau ketua kami Pak Hashim Asyari ini sering menyampaikan kepada publik bahwa pemilu itu adalah arena konflik yang dianggap legal dan sah untuk mencapai kekuasaan. Tadi kan kita berbicara soal konflik. Pemilu itu arena konflik. Tetapi konflik yang dilegalkan, yang dibakukan lewat peraturan perundang-undangan, diatur sedemikian rupa sehingga konflik ini adalah konflik damai, bukan konflik dengan kekerasan. Karena itu syarat penyelenggaraan pemilu itu salah satunya adalah kepastian hukum. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian belakang terkait betapa pentingnya kepastian hukum ini. Nah, ini kita akan lihat terkait proses tahapan pemilu yang tadi saya sampaikan. Paling lama itu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Apa saja sih tahapan-tahapan yang dilaksanakan? Yang pertama, bahwa ada tahapan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ini sejak awal tahapan 14 Juni 2022 sampai Desember 2023. Itu proses penyusunan peraturan. Terus sejak awal semuanya disusun. Bagaimana aturan teknis terkait pendaftaran partai politik, misalnya. Bagaimana aturan teknis tentang kampanye nanti, bagaimana aturan teknis tentang pencalonan. Itu semua disusun sejak awal. Kemudian tahapan yang kedua adalah pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan mulai 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Nah, terkait daftar pemilih ini kita sudah melewati
penetapan daftar pemilih tetap. Nah, ini penting juga bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan cek di cekdptonline.kpu.id apakah Bapak Ibu sekalian sudah terdata atau belum di dalam daftar pemilih tetap. Untuk di Kota Pontianak sendiri, daftar pemilih tetap kita itu pemilihnya berjumlah sebanyak 483.919 pemilih. Itu total pemilih di Kota Pontianak. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, ini juga sudah berlangsung dari pendaftaran sampai penetapannya. Mulai dari 29 Juli sampai kemudian 14 Desember penetapannya. Bahkan ditambah satu partai politik lagi yang itu ditetapkan di akhir Desember karena ada sengketa di Bawaslu, salah satu partai politik. Kemudian akhirnya dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap partai tersebut, kemudian partai tersebut dinyatakan lolos verifikasi. Sehingga inilah 18 partai politik peserta pemilu yang nanti Bapak Ibu sekalian akan temukan di TPS masing-masing. Ada 18 totalnya. 18, tapi ada satu partai urutan 24. Ini karena penetapannya di akhir tadi itu. Setelah 6 partai politik lokal Aceh. Jadi 18 tambah 6 ada 24 partai politik Indonesia. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Ini tahapannya juga sudah kita lewati bersama. Terkait alokasi kursi dan dapil tidak terjadi perubahan seperti pemilu 2019. Di Kota Pontianak masih ada 5 dapil. Alokasi kursi total juga masih 45 kursi karena jumlah penduduk kita belum melebihi 1 juta. Kalau melebihi 1 juta baru akan nambah menjadi 50 kursi. Kalau 500.000 sampai 1 juta masih 45 kursi. Kemudian tahapan selanjutnya, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk saat ini proses ini sedang berjalan. Sedang berjalan untuk legislatif. Untuk presiden dan wakil presiden belum. Untuk legislatif, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, proses pencalonannya saat ini sedang masuk tahapan verifikasi administrasi berkas perbaikan. Jadi syarat-syarat bacalek itu kami teliti satu persatu, lembar demi lembar. Ada yang meragukan, kami lakukan klarifikasi, instansi terkait, semuanya kami cek. Untuk kemudian nanti akan kami tetapkan menjadi daftar calon sementara. Daftar calon sementara itu akan kami umumkan kepada publik untuk kemudian publik memberi masukan dan tanggapan masyarakat. Jika dari daftar calon sementara tersebut ada calon-calon yang menurut masyarakat ada persoalan terkait persyaratannya, maka kami kemudian akan tidak lanjuti tanggapan masyarakat tersebut untuk kami lakukan klarifikasi dan verifikasi untuk lihat betul tidak informasi itu. Jika betul tidak memenuhi syarat, maka bakal calon itu akan kami TMS-kan dan akan kami mintakan pergantian kepada partai politiknya. Nah, ini prosesnya masih berjalan, proses pencalonan sampai tanggal 3 November. Baru kemudian ditetapkan. Untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini masih lama, tanggal 19 Oktober baru dimulai. Jadi Bapak Ibu sekalian masih sempat untuk nyusun kekuatan kalau mau daftar jadi presiden dan wakil presiden. Masih ada waktu cukup panjang. Presiden direktur kata Mas. Ditetapkannya juga lebih lama, tanggal 25 November. Penetapan capres dan cawapres ini. Setelah tahapan proses pencalonan ini, kita kemudian masuk pada tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini yang ini selalu dari pemilu ke pemilu ini tadi seperti yang dijelaskan bahwa politik identitas, kemudian bagaimana agama dipolitisasi, itu trennya biasanya di masa kampanye. Masa kampanye itu dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Ini tahapan masa kampanye. Total harinya 75 hari. Jauh lebih singkat dibanding pemilu 2019. 2019 itu 200-an hari, Pak. Kemudian dievaluasi
pemilu 2019 itu diputuskanlah kampanye nggak boleh panjang-panjang. Oh, panjang-panjang lagi banyak ributnya. Ya, yang penting banyak duitnya. Akhirnya ditetapkan kampanye itu 75 hari saja. Dirasa itu sudah cukup. Nah, terkait kampanye ini Bapak Ibu sekalian, terdapat beberapa larangan kampanye. Di dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu disebutkan beberapa hal terkait larangan kampanye itu. Yang pertama yang terkait dalam forum kita ini, bahwa dalam kampanye itu kita tidak diperkenankan atau peserta pemilu tidak diperkenankan maupun pemilih tidak diperkenankan. Itu untuk kemudian mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk NKRI. Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Nah, ini yang tadi yang kenapa kita tidak senang dengan politik identitas. Karena resikonya kan situ. Jadi secara terang memang tidak disebut terkait pelarangan politik identitas. Namun di dalam pasal 280 ini dikatakan bahwa melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI itu tidak diperkenankan. Kemudian menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu lainnya, itu juga tidak diperkenankan. Di pemilu 2019 banyak Pak yang kena pidana pemilu gara-gara poin C ini. Menyebarkan berita hoax tentang seseorang, menyebarkan berita hoax, menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama dalam kampanye. Itu kenanya di huruf C. Jadi dilarang. Kemudian menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat. Itu juga tidak diperkenankan dalam proses kampanye. Mengganggu kepentingan umum, apalagi mengancam dan melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain. Itu sudah jelas di KUHP juga jelas. Nah, kemudian merusakkan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Jadi nggak boleh, Pak. Saya pernah satu kali memberikan sosialisasi tentang pemilu di salah satu rumah ibadah. Kemudian selesai menyampaikan sosialisasi seperti ini juga. Kemudian setelah itu ada agenda internal, ada caleg-caleg yang umat di rumah ibadah itu, tempat ibadah itu, kemudian melakukan konsolidasi. Saya bilang, Pak, yang ini jangan kampanye aja Pak, silakan. Dan saya nggak ikut-ikutan, saya cukup sampai sosialisasi keluar dari ruangan ini. Jadi kalau untuk berkampanye nggak boleh. Ya kalau hanya gunjing-gunjing, konsolidasi ke tempat ibadah silahkan lah. Tapi jangan sampai ada kegiatan kampanye resmi di dalam rumah ibadah. Karena politik identitas ini memang tidak bisa dicegah, Pak. Iya. Tapi memang bagaimana politik identitas ini menjadi hal yang positif dan saling menghargai antar perbedaan itu penting untuk kita tegaskan. Kemudian yang lainnya normatif saja terkait larangan kampanye ini. Nah, selanjutnya tahapan pemungutan suara 14 Februari 2024. Tadi ada yang buat hari Valentine 14 Februari 2024. Makanya kadang-kadang memenya KPU itu bentuknya begini 14 Februari. Asal yang digerakkan, Pak. Kalau digerakkan jadi gini. Kemudian selanjutnya adalah tahapan penghitungan suara. Tahapan penghitungan ini 14 sampai 15 Februari. Di Undang-Undang Nomor 7 dikatakan bahwa pemungutan dan penghitungan itu dilakukan pada hari yang sama. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian memberi kelonggaran terkait penghitungan suara, ditambah 12 jam di hari berikutnya. Jadi penghitungan suara ini hingga pukul 12.00 siang pada tanggal 15 Februari. Karena nggak cukup Pak waktunya kalau di tanggal 14 Februari kok. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pernah jadi KPPS pasti akan ngeluh.
Iya. Banyak berita acara yang harus ditandatangani dan lain sebagainya. Penghitungan juga ada 5 jenis surat suara yang harus dihitung. Jadi tambah 12 jam. Kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ini dilaksanakan 1 hari setelah pemungutan suara, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret 2020. Semua TPS akan direkap di tingkat kecamatan. Setelah di kecamatan direkap, kemudian naik ke tingkat KPU kabupaten kota. Dilakukan rekapitulasi seluruh kecamatan di kabupaten kota setempat. Baru kemudian level provinsi dan terakhir di level RI, di nasional. Seluruhnya direkapitulasi sampai tanggal 20 Maret 2024. Lanjut penetapan hasil pemilu. Sebelum penetapan hasil pemilu ini sebenarnya seluruh peserta pemilu diberikan kesempatan untuk mencari keadilan apabila mereka beranggapan terdapat hal-hal yang perlu disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan, baru KPU menindaklanjuti apapun putusannya, kemudian melakukan penetapan hasil pemilu. Siapa yang terpilih, berapa kursi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden itu di 20 Oktober 2024. Mudah-mudahan nggak molor. Soalnya 2019 atau 2014 itu sempat molor berapa jam karena keamanan waktu itu. Tapi di hukum tata negara kita mengatur terkait persoalan itu, toleransinya, kemudian bagaimana untuk menyiasati jika terjadi kekosongan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini berbicara soal berita hoax. Dalam proses pemilu itu saya sering katakan kepada badan ad hoc saya maupun kepada masyarakat pada saat saya memberikan sosialisasi, kami ini Pak jujur saja, KPU dalam melaksanakan pemilu, orang bilang pemilu itu 5 jenis surat suara itu berat. Betul, memang berat melaksanakannya. Apalagi di tahun 2024 ini, di tahun yang sama kita juga akan melaksanakan pilkada serentak secara nasional. Tahapannya berhimpitan. Sambil kita melaksanakan pemilu, kita juga melaksanakan pilkada. Tapi itu semua kami masih kuat Pak untuk menopangnya. Kalau udah ditambah berita hoax, nah ini yang kita nggak sanggup rasanya. Fisik kita capek, batin kita juga tertekan. Kerja kalau sudah tidak dapat kepercayaan dari publik itu ampun-ampun, berat betul rasanya. Karena itu memang besar harapan kami untuk Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami, karena nggak mungkin Pak KPU itu kerja sendiri kemudian menyelesaikan seluruh tahapan pemilu dengan sukses. Luber itu nggak mungkin. Personil kami sangat terbatas. Kita di KPU Kota Pontianak itu komisionernya cuma 5 orang, PNS-nya itu cuma 10 orang Pak. 2024 akan pensiun 2 orang di akhir tahun ini. Jadi efektifnya cuma tinggal 8 orang PNS-nya. Ngawasi 2110 TPS Pak. Cuma dibantu PPK kami cuma ada 30 orang di Kota Pontianak. PPS kami cuma ada 70-an orang di Kota Pontianak. Nggak mampu. 2110 TPS yang harus kita awasi. Kemudian perkembangan media sosial yang sedemikian rupa, penyebaran berita hoaxnya yang itu ampun-ampunan. Dan itu nggak cuma di level masyarakat yang pendidikan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas juga banyak yang ikut kemudian menyemarakkan, membagikan berita-berita hoax. Salah satu contoh berita hoax ini, surat suara sudah tercoblos di pemilu 2019. 2019 di Kota Pontianak sendiri, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, itu berkembang bahwa di salah satu TPS itu ditemukan surat suara telah tercoblos. Ada 8 laporan, 1 bulan. Padahal itu kan dikatakan surat suara telah tercoblos untuk salah satu pasangan calon presiden tertentu. Padahal faktanya surat suara itu tidak tercoblos. Tapi surat suara itu, kalau Bapak Ibu pernah, kan kita waktu sekolah, zaman sekolah pakai kertas buku tulis gitu, itu ada kertas yang bagiannya tipis, kemudian ada bolongnya halus gitu, dan bolongnya itu rapi, halus. Beda dengan bolong yang dicoblos dan bolong karena catatan kertas, kan beda. Kalau bolong karena dicoblos, pasti di belakangnya itu ada bekas
coblosannya. Kalau dirapikan kertas akan Ini tertutup kan rapi. jumlah penyuluh. Nah kalau ini memang ada Kota lingkaran Buddha besar kan, berapa? halus gitu. Dengan kasat mata kalau dipandang ini nggak kelihatan, nanti Target kalau lihat berapa? matahari baru kelihatan. Dan itu yang menemukannya KPPS kami. Pada saat sebelum memberikan surat suara ke pemilih, dicek dulu. Dan kerusakan surat suara itu tidak hanya pada salah satu pasangan tertentu, tapi di kedua pasang, bahkan ada yang di luar kota. Nah, karena KPPS kami yang menemukan, kemudian dipinggirkan surat suara yang bermasalah itu. Jadi nggak benar kalau ada surat suara telah tercoblos di kota Pontianak. Kemudian muncul juga berita hoax, dapat memilih di mana saja cukup menunjukkan KTP. Jadi ini berita hoax, Pak. Bahkan untuk pemilu 2024 itu nggak boleh. Boleh dengan menunjukkan KTP, tetapi harus di TPS yang terdekat dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Itu boleh. Kalau kita tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, kita datang ke TPS terdekat dengan alamat yang tertera di KTP kita. Kalau KTP kita Jalan Merdeka Gang Murai misalnya, maka kita memilih di TPS di Jalan Merdeka Gang Murai, TPS kita itu. Gak boleh lantas kita memilihnya di Sambas atau milihnya di Sungai Jawi, gak boleh. Itu namanya mekanisme daftar pemilih khusus. Nah ini yang kemudian menyebabkan di Pontianak terdapat pemungutan suara ulang satu TPS, TPS 7 di Kelurahan Paritokaya. Pemungutan suara ulang itu Pak secara prosedural memang benar, tapi secara substansi biasanya sudah sangat mengenaskan. Karena Bapak bayangkan kalau saya ada caleg itu selisih suaranya 10 misalnya. Sementara TPS yang pemungutan suara ulang pemilihnya ada 300. Itu bangsa pasar itu. Satu TPS yang sangat menentukan. Oh, substansinya kadang biasanya rusak gitu. Secara prosedur betul memang dilakukan. Makanya kita mencoba jangan sampai nanti ke depan ada pemungutan suara ulang. Nah, isu ini sampai sekarang ini masih digaung-gaungkan oleh penggemar berita hoax itu. Waktu 2019 itu malam pemungutan suara, isu ini kemudian digencarkan di media sosial. Boleh milih di mana saja cukup menunjukkan KTP. Kemudian berita hoax lainnya, nah ini mobil box KPU berisi C1 terparkir di ruko digital print, jadi seolah nyetak sendiri. Ini berita hoax juga. Kemudian terkait berita hoax terkait kotak kardus misalnya, itu pedih juga Pak dengar. Ini yang saya agak bingung sebenarnya. Contoh misal untuk pemilu 2024, saya nggak tahu Bapak Ibu udah tahu belum, bahwa 2024 itu diputuskan juga kotak suaranya itu masih seperti kotak suara pemilu 2019, menggunakan karton duplex. Dan itu disepakati berdasarkan konsultasi dengan Komisi 2 oleh seluruh anggota partai yang ada di Komisi 2. Tapi di pemilu 2019 kita bisa lihat sudah disepakati bersama, kemudian juga diributkan juga dengan orang terkait. Nah ini saya nggak tahu ini. Ini sudah diputuskan juga dan sudah disepakati antara pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pemilu. Kotaknya masih tetap kotak suaranya dengan spesifikasi seperti pemilu 2019. Nah, kita lihat saja nanti menjelang pemungutan suara 2024 masih diributkan atau tidak. Ada orang-orang itu juga yang menyepakati. Nah ini yang mungkin saya butuh bantuan ya. Kadang masyarakat kita ini kan gampang terpancing gitu, ada elit di Jakarta kotak kardus. Jadi padahal yang menyepakati itu juga elit di Jakarta. Ini yang agak apa ya? Ya kita yang menyepakati, kita yang mengingkari. Jadi itu beberapa contoh berita hoax. Belum lagi berita hoax lainnya. Nah berita hoax ini jujur saja kami betul-betul sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, para tokoh-tokoh agama untuk bisa kemudian menyampaikan kepada umatnya, kepada kelompok-kelompoknya, untuk kemudian disampaikan jika terdapat informasi-informasi yang mereka dengar terkait kepemiluan itu bisa langsung dikonfirmasi kepada kami. Kami sangat terbuka. Kami di KPU Kota Pontianak sangat membuka keran informasi apapun yang ingin diketahui oleh publik terkait jalannya tahapan pemilu 2024.
penyuluhnya 29. sepanjang data yang dimaksud Dia adalah data laporan publik 232. kita akan sampaikan kepada masyarakat. 8. Karena bagi kami berbicara soal demokrasi, syarat dari pemilu yang tertib, yang ideal itu adalah partisipasi masyarakat. Karena pemilu itu adalah bentuk nyata dari demokrasi. Kalau nggak ada partisipasi masyarakat, ya itu namanya bukan dikali pemilu demokratis. cuman realisasi. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa pemilu yang baik itu Kurang. adalah unpredictable proses, unpredictable Harusnya 100%. prosedur, predictable prosedur ya, predictable Ini juga. proses. Jadi prosesnya Ini itu udah bisa betul, diprediksi, tapi Ini apa resultnya nama? Berarti ada unpredictable, yang tidak bisa kan diprediksi. 9 laporan. Kalau hasilnya sudah bisa diprediksi, maka itu bukan pemilu yang baik. Terus pemilu 2024 bagaimana? Pemilu 2024 saya berkeyakinan dan saya berani menyampaikan bahwa pemilu 2024 itu adalah predictable proses dan unpredictable result. Kenapa? Karena tadi itu tahapan-tahapannya sudah disusun dengan baik. Artinya prosesnya sudah bisa diprediksi. Tapi hasilnya tidak bisa diprediksi. Dari mana membuktikan hasilnya tidak bisa diprediksi? Pembuktiannya adalah banyaknya orang yang berkeinginan menjadi calon anggota legislatif dan calon presiden. Itu menandakan bahwa semua orang masih berkeyakinan bahwa hasil pemilu kita itu unpredictable. Siapa saja bisa ikut, siapa saja bisa bertanding, siapa saja bisa menang. Terkecuali kalau saat ini kita melihat lesu, tidak ada satupun orang mau mencalonkan diri. Nah itu tanda-tanda jangan-jangan ini resultnya, hasilnya sudah diprediksi. Nah, pemilihan baik itu hasilnya tidak bisa diprediksi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dini tadi tentang kepemiluan di tahun 2020.